Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan hasil diskusi dari analisis kebijakan integrasi pelayanan kesehatan primer. Pelaksanaan program integrasi pelayanan kesehatan primer di Puskesmas Tegalrejo, Kota Yogyakarta. Latar belakang program integrasi pelayanan kesehatan primer bertujuan meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di Indonesia. Puskesmas Tegalrejo, Kota Yogyakarta telah ditunjuk sebagai salah satu lokus penerapan program ILP sejak Agustus tahun 2023. Permasalahan utama adalah pelaksanaan ILP di Puskesmas Tegalrejo adalah pengetahuan dan keterampilan tenaga kesehatan dalam melakukan screening kesehatan belum optimal, kesulitan dalam pengumpulan data, dan keterbatasan aplikasi Simpus dalam pencatatan pelayanan. Tujuan kebijakan ILP. Tujuan kebijakan ILP adalah meningkatkan cakupan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan primer di Indonesia dengan fokus pada pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan berdasarkan siklus hidup bagi perseorangan, keluarga, dan masyarakat. Strategi implementasi. Strategi implementasi ILP di Puskesmas Tegalrejo meliputi penyusunan regulasi internal, penataan struktur organisasi, dan pembagian klaster pelayanan. Puskesmas Tegalrejo juga telah menyusun standar operasional prosedur untuk setiap klaster pelayanan. Kegiatan kunci dalam pelaksanaan ILP di Puskesmas Tegalrejo meliputi klaster pertama, yaitu manajemen, mengkoordinasikan pelaksanaan manajemen puskesmas, ketatausahaan, manajemen sumber daya, manajemen mutu, dan keselamatan pasien. Lalu klaster kedua yaitu pelayanan ibu dan anak, pelayanan ibu hamil, ibu bersalin dan nifas, balita dan anak usia sekolah dan remaja. Klaster ketiga yaitu pelayanan usia produktif dan lansia, yaitu meliputi pelayanan kesehatan usia dewasa dan lansia, termasuk screening kesehatan dan pengobatan. Klaster keempat yaitu penanggulangan penyakit menular, meliputi pencegahan, kewaspadaan dini, dan respon penyakit menular. Klaster kelima yaitu lintas klaster, yang meliputi pelayanan gawat darurat, pelayanan kefarmasian, pelayanan laboratorium, dan pelayanan rawat inap. Indikator partisipasi masyarakat. Kehadiran masyarakat sebanyak 75% masyarakat hadir dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan. Umpan balik yang positif. Sebesar 80% masyarakat memberikan tanggapan positif terhadap pelayanan yang diberikan. Aksesibilitas sebanyak 70%, masyarakat merasa mudah mengakses layanan kesehatan di Puskesmas Tegalrejo. Lalu kepuasan pelayanan, sebanyak 85% masyarakat menyatakan puas dengan kualitas pelayanan yang diterima. Aspek yang dinilai, keterlibatan masyarakat, tingkat partisipasi dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan, umpan baliknya, respon masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Lalu aksesibilitasnya, kemudahan masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan, kepuasan pelayanannya, tingkat kepuasan terhadap kualitas pelayanan. Rekomendasi peningkatan, meningkatkan sosialisasi, yaitu perluasan jangkauan sosialisasi program ILP untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Pelatihan tenaga kesehatan, yaitu peningkatan kualitas pelayanan melalui pelatihan bagi tenaga kesehatan. Ya, lalu perbaikan sistem catatan, yaitu pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan untuk memudahkan pengumpulan data. Definisinya yaitu mengukur jumlah dan kualitas tenaga kesehatan yang tersedia untuk mendukung program ILP integrasi layanan primer. Aspek yang dinilai, jumlah tenaga kesehatan, yaitu total tenaga kesehatan di puskesmas, kualifikasi dan kompetensi, yaitu tingkat pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti. Distribusi tenaga kesehatan, yaitu peningkatan dalam klaster pelayanan yang sesuai. Lalu ketersediaan spesialis seperti tenaga dalam spesialis tertentu yang mendukung pelayanan primer.
pencapaiannya yaitu jumlah tenaga kesehatan 30 tenaga kesehatan aktif, kualifikasi dan kompetensi yaitu 80% mengikuti pelatihan ELP dan mendapatkan sertifikasi. Distribusinya yaitu tenaga kesehatan telah ditempatkan sesuai klaster tugas. Spesialisnya yaitu ada 5 tenaga dengan spesialis kesehatan ibu anak dan kesehatan gigi. Rekomendasi peningkatan, rekrutmen tambahan agar jumlah tenaga dapat memenuhi kebutuhan layanan. Latihan berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi dalam program ELP. Perkuat rotasi dan penempatan, yaitu tenaga kesehatan agar distribusi merata di semua klaster. Keputusan yang tepat, dan yang terakhir membantu dalam menemukan peluang baru yang dapat dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Rekomendasi kebijakan untuk Puskesmas Tegalrejo adalah